komunikasi sama sekali itu salah besar. Karena Rabu pagi, saya menemui salah seorang partai Demokrat itu dengan maksud mengatur pertemuan, memohon waktu supaya Pak Anies bisa bertemu dengan Pak Ahy dan mungkin pada waktunya Pak SBY. Saya sampaikan itu, jadi bukan saya menggantikan Pak Anies menyampaikan kabar ini, sama sekali salah itu. Saya memberikan judul besar, kemudian minta mengatur pertemuan antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Ketua Umum Partai. Sebagaimana saya juga melakukannya dengan Partai PKS. Tapi yang terjadi pertemuan dengan PKS berjalan lancar saja, semua level kita temui, tapi terhadap Partai Demokrat seharian hari Rabu saya terus bertanya kepada teman-teman Demokrat itu dari berbagai lini, sudah ada waktu belum, apakah sudah bisa dapat gambaran bisa ketemu jam berapa, seharian bahkan Kamis juga seharian saya ikutin terus. Jadi mohon masyarakat, teman-teman pendukung Pak Anies juga memahami bahwa tidak benar kalau Pak Anies tidak ada komunikasi dengan Partai Demokrat. Saya katakan alhamdulillah dan terima kasih ada yang menyampaikan Anies dengan saya pikir itu kan persepsi masing-masing, tapi saya mengajak kepada publik ya melihat ini dengan jernih, ya melihat ini dengan jernih. Yang saya katakan tadi bahwa saya ingatkan bahwa Anies ini adalah sekarang ini satu-satunya calon dari perubahan dan oposisi. Gitu. Berorientasi apapun orientasinya harusnya bagaimana Anies bisa maju. Gitu. Maju dulu ya. Ya maju dulu. Kan gitu, maju dulu. Kalau enggak gimana mau bisa berubah ya sama-sama aja kan gitu. Nah, untuk wakil jangan dulu berkomentar yang ya komentar sih boleh-boleh saja, wajar aja ya. Tapi yang saya katakan bahwa ini nanti masih banyak perubahan. Indonesia itu variabelnya itu sangat tinggi. Ya kan? Baru kemarin 3, sekarang jadi 4 kan gitu. Ya. Kemudian apapun dan siapapun Caimin, ya kan? Tadi dari pemerintah dan sebagainya. Sekarang dia sudah bergabung kan. Sudah kita terima saja karena itu memperkuat. Kayak gitu. Bahkan kalau kita bicara dulu Anies juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi kan? Iya sama saja kan. Saya juga bagian. Pak Gatot juga. Jadi istilahnya berorientasilah kepada kemenangan. Berorientasilah kepada kemenangan. Itu kalau saran saya ya. Saya berorientasi pada kemenangan sehingga soliditas dari 4 ini akan memperkuat. Memperkuat. Perkara wakilnya masih ya debatable lah istilahnya kan gitu. Dan komunikasi dari partai-partai kan sudah memberikan hak prerogatif kepada Anies untuk menyampaikan siapa wakilnya kan. Ya kita ikuti saja kan perkembangan itu. Pasti Anies pun memilih wakil adalah yang memperbesar kemenangan. Yang memperbesar kemenangan. Bukan karena komitmen runtang-runtung gitu ya. Gitu saya pikir. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Raffi. Jadi Pak Gatot nggak minat sama sekali masuk dalam gelanggang persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari ini, paling setidaknya 2 hari terakhir ini, hiruk-pikuk dinamika politik Capres Pilpres 2024 semakin tinggi. Setidaknya itu ditandai dengan keluar masuknya partai yang tadinya misalnya PKB berkoalisi dengan Gerindra, kini keluar dan berkoalisi dengan Nasdem. Demikian juga Partai Demokrat kemudian cabut dari Partai Koalisi Perubahan. Kemarin mereka Majelis Tinggi telah mengumumkan itu, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kelihatannya bahwa opini yang dibangun oleh Partai Demokrat bahwa mereka dikhianati ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Setidaknya itu keterangan kita bisa dapatkan dari Sudirman Said di media kemarin, bahwa justru Demokrat menutup pintu ketika mau dijelaskan tentang proses itu, dan banyak orang yang ketika mereka membuat drama, seakan-akan membuat drama bahwa mereka dikhianati oleh Anies dan Surya Paloh. Tetapi banyak juga yang mencibir setidaknya begitu terhadap apa yang mereka bangun. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Faisal Assegaf maupun mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ya, yang kita lihat dari podcastnya Profesor Refli Harun, saudara sekalian. Kemudian juga ada keterangan pers yang dilakukan oleh
juru bicara Anies Baswedan, Dr. Sudirman Said, di beberapa tempat termasuk juga di televisi. Nah, terlepas dari itu semua, saudara sekalian, pagi ini Anies Rashid Baswedan justru menghadiri acara Jalan Sehat yang dihadiri sepuluhan ribu orang di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Partai PKS, Kesejahteraan Partai PKS ya. Dan PKS dalam kaitan masalah menanggapi tentang keluarnya Partai Demokrat karena kecewa di mana AHY tidak dipilih sebagai cawapresnya Anies, dan Anies kemudian menentukan pilihan ke Muhaimin Iskandar dengan tentunya banyak pertimbangan yang mereka timbang, dipikirkan dan lain sebagainya, terutama Surya Paloh, Anies dan lain-lain, dan PKS tetap komit terhadap pencalonan Anies siapapun cawapresnya. Karena itu hari ini Anies menghadiri acara Jalan Sehat yang diadakan oleh Partai PKS di Kabupaten Tasikmalaya yang luar biasa, dihadiri oleh begitu banyak orang. Dan saudara sekalian, nanti berikut ini saya akan hadirkan sepotong video tentang kegiatan Anies di Tasikmalaya bersama PKS, dan konon nanti sore ini kurang lebih jam 2 nanti sore itu akan diadakan deklarasi terbatas di Jawa Timur, di Hotel Majapahit Jawa Timur, deklarasi Anies dan Caimin atau wakil presidennya dari PKB. Jadi kelihatannya semakin ini ya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa menunjukkan bahwa PKS justru banyak dipuji orang karena dia tidak, sekalipun dia menyodorkan cawapres, tetapi ketika tidak dipilih tetap loyal terhadap Anies, karena mereka partai-partai ini juga sebelum di koalisi perubahan itu juga sudah menyerahkan penentuan cawapresnya ke capres Anies Baswedan, dan ternyata Demokrat tidak seperti itu. Demokrat justru seakan-akan menyandra Nasdem dan PKS atau capres Anies Rashid Baswedan dan memaksakan AHY sebagai capres. Jadi pernyataan mereka sebelumnya bahwa mereka menyerahkan penentuan capres kepada Anies itu ternyata bohong belaka. Nah, sekarang mereka kemarin seperti Pak SBY maupun yang lainnya membuat narasi yang macam-macam, dan sebetulnya bisa dikuliti juga oleh orang lain ketika perilaku SBY di masa-masa yang lalu terhadap orang lain. Tapi itu sudahlah, itulah, biar nanti orang lain yang atau nanti kita akan bahas tersendiri dalam video yang lain. Cuma pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kegiatan PKS dengan Anies Rashid Baswedan seakan-akan tidak ada yang berubah, dan justru rakyat semakin berbondong-bondong mengapresiasi, menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh Anies Rashid Baswedan. Dan pagi ini di Tasikmalaya, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dihadiri perkirakan puluhan ribu orang hadir bersama Anies Rashid Baswedan. Berikut ini saya persilakan Anda menonton videonya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran telah mencurah limpahkan rahmat dan hidayatnya, dan PSG beserta istri. Yang kami hormati Wakil Ketua Sohibul Iman MSI. Yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hetin. Seni di Tasikmalaya. Kepada Ibu Hetin. Wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Wah.
Jangan dorong-dorong ya. Udah.